Nah, ini dia materi kita untuk sore hari ini. Materinya masih lumayan relatif ringan menurut saya. Ya, kalau di judul chapter aslinya adalah describing data, tapi kalau untuk padanan Indonesianya saya lebih memilih ke penyajian data ya. Untuk penyajian data ini kita belajar tentang bagaimana merubah data kualitatif maupun data kuantitatif itu ke dalam rangkuman sih menurut saya, rangkuman yang disajikan ya. Otomatis data mentah, raw data yang kita punya kita olah supaya lebih bisa dimengerti ya, lebih bisa disarikan, lebih gampang untuk ditarik informasi. Ya, bagaimana kita menyajikan data ini, nanti kita akan mengubah raw data yang kita punya menjadi tabel frekuensi. Ya, kita akan sedikit menghitung, sedikit menghitung, kita akan melakukan distribusi frekuensi dari data yang kita punya dan kita sajikan dengan grafik ya. Kalau grafik ini kebetulan kalau pakai apa ya, kalau ditulis pakai tangan ya bisa, cuman memang lebih terbatas kalau misalnya kita menggunakan aplikasi seperti MS Excel. Jadi teman-teman di MS Excel itu sudah lebih enak sekali, kita tinggal input data, kita klik insert chart, nanti akan banyak sekali grafik-grafik yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data. Jadi itu kira-kira gambaran chapter 2 yang hari ini kita akan lakukan. Ya, akan kita bahas yaitu menyajikan data atau penyajian data berupa tabel distribusi frekuensi dan grafik. Oke. Ya, ini tujuan kita pada hari ini teman-teman. Kita intinya menyusun raw material ya. Dari raw material seperti yang raw data seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kita olah sedikit, kita jadikan distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensi ya, kita tabelkan, kita sajikan dalam bentuk grafik ya. Itu jalan cerita, alur ceritanya ya. Oke. Kita buka ya dengan diagram batang ya teman-teman. Diagram batang atau diagram balok ada juga yang bilang, atau bahasa Inggrisnya adalah bar charts. Itu adalah salah satu bentuk penyajian data yang umum sekali kita temukan ya. Umum sekali kita temukan teman-teman. Bar chart ini atau diagram batang ini kita bisa temukan sering itu di hasil survei rilis dari BPS misalnya, Badan Pusat Statistik. Jadi karakteristiknya atau ciri-cirinya diagram batang itu adalah klasifikasinya atau kelasnya, pengelompokannya ada di aksis. Kalau yang mendatar vertikal atau horizontal nih? Aksis vertikal atau horizontal yang mendatar? Akses horizontal. Ya, sedangkan frekuensi atau banyaknya anggota setiap kelas, ya, kelas atau kelas itu pengelompokan ya, pengelompokan. Sedangkan banyaknya anggota kelas itu terlihat dari akses yang vertikal, ya, akses yang naik. Itu ciri-ciri dari bar chart ya, atau diagram batang atau diagram balok. Ada banyak sekali contoh-contohnya teman-teman, saya perlihatkan sebentar ya. Contohnya adalah ini. Misalnya kalau teman-teman searching itu di Google, ya bar chart itu ada yang gini ya, ada warna-warni. Ini contoh favorite color ya, atau warna favorit dari anak-anak. Berapa banyak anak? Ada beberapa anak disurvei. Oh merah, oh ternyata yang suka merah ada 8 orang.
Oh, yang suka biru ada berapa nih? Oh, ada 7 orang kira-kira. Yang suka hijau, 5 orang. Dan seterusnya itu bar chart atau diagram batang. Ya. Bisa juga seperti ini teman-teman. Ya, misalnya ini adalah diagram batang penjualan dari sebuah department store yang menjual berbagai macam pakaian dan pernak-pernik atau aksesoris. Misalnya cabang Cherry Street ya punya pendapatan $8.000 dari warna biru apa? Clothing. Lalu mendapatkan kira-kira 8 ke 13 itu berapa? 5.000 dolar dari equipment dan sisanya sedikit dari penjualan aksesoris. Dan seterusnya. Ini juga diagram batang. Ada yang lebih kompleks lagi nih, seperti ini. Ya. Komparasi bar chart ya. Ini juga masih diagram batang. Diagram batang saat ini juga ada selain yang vertikal, teman-teman juga frekuensinya juga sekarang nggak harus vertikal ya, aksis vertikal enggak, karena sekarang ada juga yang frekuensinya itu terdapat di aksis horizontal seperti ini. Jadi diagram batangnya tidur gitu ya. Kalau tadi kan diagram batangnya tegak, frekuensi ditunjukkan dengan aksis vertikal, kalau yang ini aksis horizontal. Itu bar chart. Ya, perkenalan. Ada lagi pie chart atau diagram lingkaran. Biasanya ini menunjukkan apa? Proporsi atau persentase. Ini ya, proportion. Proportion itu biasanya menunjukkan apa? Persentase. Ya. Nah, persentase ini bisa dilihat beberapa kelas itu menunjukkan proporsi persentase tertentu. Namanya diagram lingkaran ya. Pi di sini lingkaran ya, ya berbentuknya lingkaran gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini kalau misalnya mau lihat pie chart itu bentuknya macam-macam. Ada yang 3 dimensi sekarang. Seperti ini nih, 3 dimensi. Ya, makin canggih. Ya tergantung aplikasi yang kita pakai. Atau seperti ini. Lihat dulu. Nah, contoh ini kayak gini. Misal penjualan toko buah seger terus. Ada data penjualan toko buah seger terus, ada kelasnya yaitu jenis buah, ada apel, nanas, pisang, semangka. Ada jumlah penjualan dalam jutaan ya, 1000 itu berarti dalam ribuan, sorry. Ini masa 1 miliar ya. Ribuan ya, berarti 1000 itu berarti 1 juta. 7.000 berarti 7 juta. 3.000 berarti 3 juta, 5.000 berarti 5 juta, total penjualan 16 juta. Ini persentasenya, secara persentase itu sangat gampang ya, mencarinya yaitu bagaimana 1000 dibagi 16.000 ya, dikali 100, nanti dapat 6% dan seterusnya. Kalau teman-teman mau melihat chartnya bagaimana, ya tinggal ini di blok ya, insert. Teman-teman lebih jago lah kalau masalah teknologi ya, langsung insert, pilih aja chartnya yang bulat di sini 2D atau 3D nih ya. Nanti ketika kita sudah buat satu, oh tinggal macam-macam nih, banyak. Nah, ada seperti ini, stylenya banyak. Itu cara membuat chart. Teman-teman lebih jago lah kalau untuk masalah teknologi ya. Nih, colorful sekali. Oke, itu pie chart ya, biasanya menunjukkan proporsi. Ya, bisa juga sih proporsi menggunakan bar chart, tapi umumnya itu kalau proporsi menggunakan pie chart. Tidak ada yang salah sih sebenarnya. It's okay, it's so fine. Jika teman-teman mau pakai proporsi menggunakan bar chart ya nggak masalah gitu. Ya, ini yang saya barusan contohkan tadi, pie chart using Excel. Jadi ini contoh-contoh penyajian data. Nah, sekarang kita ke distribusi frekuensi, teman-teman. Teman-teman tahu frekuensi ya? Frekuensi adalah kita bisa artikan jumlah. Sedangkan distribusi itu berarti sebaran. Ya, tadi kita punya kelas, ya. Kelas itu biasanya terdiri dari beberapa kategori. Nah,
data raw atau data mentah yang kita punya itu masuk ke kelas mana, ada berapa buah. Itu gampangnya sih distribusi frekuensi. Ya, atau bisa diartikan seperti ini nih. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data yang masih berupa raw data, raw material terus ya. Raw data atau data mentah ke dalam kategori yang bersifat mutually exclusive dan menunjukkan jumlah observasi di setiap kelas. Apa maksud mutually exclusive? Nah, teman-teman lihat dua contoh ini ya. Ada contoh satu, ada contoh dua nih. Ya. Contoh satu, teman-teman lihat bahwa kalau misalnya sudah masuk ke kelas ini, misalnya kita ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah masuk ke salah satu kelas, maka anggota data tersebut tidak mungkin masuk ke kelas yang lain. Itu maksud dari mutually exclusive. Dia tidak mungkin berada di dua kelas secara bersamaan. Contoh lagi, kalau ada data gaji karyawan, ya, sejumlah ini lalu kita lakukan distribusi frekuensi, kita petakan sebaran anggota datanya itu, maka ketika dia ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia masuk ke kelas salah satu kelas ini, maka dia tidak mungkin ada di kelas yang lain. Kalau dia sudah ada di kelas ke-1, maka dia tidak mungkin ada di kelas kedua. Itu maksud dari mutually exclusive. Jadi sekali lagi distribusi frekuensi adalah apa? Pengelompokan data ke dalam kategori yang kita sebut dengan kelas yang bersifat mutually exclusive dan menunjukkan jumlah observasi di setiap kelas. Ini menunjukkan jumlah observasi di setiap kelas. Kelas 1 ada 10, kelas 2 ada 20, kelas 3 ada 30, kelas 4 ada 15, dan seterusnya. Ya. Ini maksud dari distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lihat tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi kalau tadi ya sebenarnya sudah ada ya. Ini sebenarnya ya tabel frekuensi ya seperti ini. Tapi biasanya teman-teman sebelum mendapatkan angka seperti ini, kita biasanya akan menggunakan teman-teman kalau dulu di SMA pilihan ketua kelas atau di rumah pilihan RT atau pilkada kemarin ada yang menjadi anggota KPPS, maka sebelum ditotal seperti ini, maka dia akan ada seperti ini ya. Tek 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 tek. Nah, tek 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 tek. Nih, kayak gini. Baru nanti akan dijumlahkan. Itu prosesnya sih. Nanti kita juga akan lakukan ini. Oke. Nah, sekarang kita ke inti permasalahannya. Karena kita kita menganut prinsip apa? Prinsip wedang jahe sekolampung ya. Rasa suwe-suwe bendang rampung ya. To the point. Singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya. Kita ke inti ya, main course kita sore ini yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Apa langkah-langkahnya? Secara gampang, secara simpel, langkahnya itu ada 4 teman-teman. Ada 3, sorry. 4 Pak. Yang pertama berdoa ya boleh. Langkah 1 berdoa. Langkah yang kedua ya, masuk ke langkah utama nih ya. 1, 2, 3. 1, menentukan banyaknya kelas atau kategori. Ya. Bisa ada yang C, bisa K. Kalau K itu ya stand for kelas, kalau C ya stand for class gitu ya. Menggunakan metode Sturges. Ini rumusnya. Ya, ini bisa gampang sekali menggunakan Excel atau kalkulator. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini tadi ada pembagian misalnya yang gaji ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan asal menggunakan wangsit itu enggak ya. Tapi ada cara untuk menentukan ada berapa banyaknya kelas sebenarnya. Ya, di sini saya akan menggunakan metode yang namanya metode Sturges. Ada rumusnya ini. Ya, K atau C boleh kelas sama dengan 1 tambah 3,33 kali log N. N itu apa? N adalah banyaknya
data. Ya, N adalah banyak data. Oke, saya rapikan ya, keterangannya seperti apa. K atau C adalah jumlah kelas atau kelas. Sedangkan N adalah jumlah data. Kalau teman-teman nanti mempelajari statistik maupun matematika yang biasa lah ya, seperti yang SMA, kayaknya juga SMA juga menggunakan notasi N sih ya. N itu akan digunakan untuk jumlah data. N itu stand for number sih. Jumlah banyaknya. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan interval kelas. Interval kelas tuh yang mana, Pak? CI itu stand for kelas interval. Kelas interval adalah, kalau dilihat dari contoh yang ini, jadi ini kelas ya, namanya ini kelas. Ini kelas, alah, jelek. Ini kelas, kelas, kelas. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kiri, teman-teman, contohnya yang untuk kelas pertama, kan ada 10 kurang dari 20. Ya, 10 kurang dari 20. Yang 10 itu namanya batas bawah. Nanti yang 20 namanya batas atas. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya adalah berapa kelas yang kedua? 20. Nah, interval adalah jarak atau selisih antara batas bawah kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas setelahnya. Kalau yang ini, intervalnya berapa teman-teman? Intervalnya berapa ini? Iya. 10. Dapat dari mana? Dapat dari 20 kurang 10 atau batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, kelas 1. Itu namanya kelas interval. Jadi kelas interval juga bukan dengan semedi, ya, bukan dengan apa namanya menunggu wangsit, tapi ditentukan juga dengan ada caranya, rumusnya nanti. Nah, contoh ini juga 15 ke 8, ini interval, kelas intervalnya 3. 18, 21, 3. 21, 24, 3. 3, 3, 3. Itu langkah yang kedua. Terus langkah yang ketiga, menentukan nilai terendah dari kelas pertama. Ya, contoh nilai terendah dari kelas pertama itu ini loh. Ini kita harus menentukan berapa di sini. Ini kita harus menentukan berapa. Kok bisa 15, kok bisa 10 gitu ya. Itu adalah langkah-langkah kita dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, berikutnya ini adalah sebelum kita latihan ya. Ini adalah contoh-contoh tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Teman-teman bisa melihat perbedaannya di mana nih? Antara tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Kalau tabel 1, itu menggunakan 10 kurang dari 20 untuk kelas pertama. Kalau yang tabel kedua, menggunakan 10 sampai 19. Yang ketiga, 10 sampai 19,9. Ya, kelas 1, kelas 1, kelas 1. Saya kasih bedean. Saya kasih bedean itu apa? Kuis. Dari tabel 1 dan tabel 2 dulu. Bila mana? Bila mana ya. Kapan kita menggunakan tabel ke-1 dan kapan kita menggunakan tabel kedua? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kapan kita menggunakan tabel ke-1, kapan kita menggunakan tabel kedua? Tak tanya dulu. Kalau tabel 1, 20 itu masuk kelas 1 atau masuk kelas 2 kalau ada data nilainya 20?
Kelas 1. Kalau tabel 1, kelas 1? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kenapa? Karena teman-teman harus membedakan kurang dari dan kurang dari sama dengan. Kalau 20, dia nggak bisa masuk kelas 1. Karena kalau kurang dari 20, dia nggak termasuk di sana. Tapi masuknya ke kelas 2. Karena kalau kurang dari sama dengan, baru 20 masuk ke kelas 1. Tapi kalau kurang dari 20, dia masuknya ke kelas 2. Kalau angkanya 20. Nah, kalau tabel 2, 20 otomatis ceto welo-welo, ya, jelas masuk kelas 2. Karena 10 sampai 19. Ya, jadi 10 kurang dari 20 itu anggotanya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terakhir 19. Ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi, balik ke bedaan saya tadi. Ya, balik ke bedaan saya tadi. Kapan menggunakan tabel 1? Kapan menggunakan tabel 2? Kalau tabel 3 ini hanya variasi dari tabel 2 aja sebenarnya. Yang utama ada perbedaan penggunaan itu tabel kiri sama tabel kanan. Ada yang bisa jawab? Apa perbedaannya? Teman-teman, tabel yang sebelah kiri atau tabel 1 saya namakan, itu lebih cocok bila data-data yang teman-teman pakai itu datanya ada data pecahan. Data pecahan. Ya, data hasil mengukur. Nah, data apa kemarin nih? Data hasil mengukur. Ada yang masih ingat nggak? Bukan menghitung. Kalau menghitung itu cocoknya ke sebelah sini. Kalau mengukur cocoknya ke 1. Apa? Mengukur itu data-data yang pecahan atau desimal. Kenapa, Pak? Coba teman-teman bayangkan kalau menggunakan tabel 1, kalau menggunakan tabel 2, ya. Kalau ada data yang nilainya 19,2, wah ini anak hilang ini. Nggak masuk mana-mana dia. Karena ini 10 sampai 19, di sini 20 sampai 29. Iya kan? Ini kalau ada nilai 19,7, wah ini kehilangan induk dia. Sak kira duwe konco. Ya. It's not belong anywhere gitu. Tapi kalau pakai tabel 1, karena dia bilang kurang dari 20, mau dia 19 bulat, 19,1, 19,2, 19,9, dia masuk kelas ini. Jadi kalau teman-teman punya data-data desimal, pakailah yang seperti ini. Jelas ya? Kalau datanya bulat-bulat aja pakai ini nggak masalah. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Oke, next ya. Nah, ini nanti akan kita lihat aplikasinya. Dalam tabel frekuensi atau distribusi frekuensi ada istilah-istilah namanya kelas midpoint. Ya, notasinya M, midpoint. Ada kelas frekuensi, ada kelas interval. Kalau kelas frekuensi sudah ya, banyaknya anggota kelas. Banyaknya anggota kelas. Kalau kelas interval, batas bawah dari kelas sebelumnya
batas bawah dari jarak antara batas bawah kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas setelahnya. Ya. Batas bawah K-1 dengan batas bawah K, gitu aja gampangnya. Ya. Ada juga midpoint, teman-teman, kelas midpoint. Ya, apa itu kelas midpoint? Ya. Nilai tengah dulu ya, kelas midpoint. Nanti kita akan ke tepi kelas namanya. Akan ke tepi kelas. Nah, ini adalah nilai tengah atau kelas midpoint untuk tabel yang ada di kiri. Kelas 1, ya, nilai tengahnya adalah teman-teman tinggal tambahkan lalu bagi 2. 10 tambah 20 dibagi 2. Itu nilai midpointnya adalah 15. Kelas 2, 20 tambah 30 bagi 2, 25. Kelas 3, midpointnya adalah 30 tambah 40, 70 bagi 2, 35. Kelas 4, 45. Kelas 5, 55. Ini semua adalah midpoint. Midpoint. Nah, sekarang karakteristik batas kelas bawah sudah tahu ya. Batas kelas bawah batas bawah kelas 1 10, batas bawah kelas 2 20, batas bawah kelas 3 30 dan seterusnya. Gampang ini. Sekarang batas atas. Kalau batas atas kelas 1 20, batas atas kelas 2 30, batas atas kelas 3 40 dan seterusnya gampang. Nah, sekarang ini nih. Tepi kelas. Ada tepi kelas, ada tepi kelas atas, ada tepi kelas bawah. Nanti kita lihat bagaimana melihat atau menghitungnya. Ya. Ini sama ya, nilai tengah, batas bawah, batas atas. Ini. Gimana Pak mendapatkan 9,5, 19,5 tepi kelas itu bagaimana Pak? Tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah didapatkan dari teman-teman lihat 19 ke 20 jaraknya berapa teman-teman? Atau 20 kurang 19 berapa? 1. 1 ini dibagi 2. Ya, dibagi 2 0,5. 0,5 itu dikurangkan dengan sini itu menjadi batas bawah. Ya. Kalau mau mencari batas bawah kalau mau mencari tepi, kalau mencari tepi, lihat ini gampang aja. Di sini lihat aja jarak antar interval ini. 20 kurang 19 berapa? 1. 1 dibagi dengan 2, 0,5. Kalau teman-teman cari tepi bawah, ini tinggal dikurangi 0,5, tinggal dikurangi 0,5, tinggal dikurangi 0,5, tinggal dikurangi 0,5, tinggal dikurangi 0,5. Kalau yang tepi atas ditambah 0,5, ditambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5. Itu namanya tepi kelas. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya punya diagram batang, itu ada tepi kelas, ada yang detail sekali, ada yang tepi kelas, ada yang nilai tengah. Teman-teman nanti jadi tahu maksudnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Ini tepi kelas sama yang kayak tadi. Ini cuman beda ini aja. Nah, ini contoh kasusnya nih teman-teman nih. Kita akan lihat apa tadi? Yang pertama adalah menentukan jumlah kelas. Langkah pertama ada menentukan jumlah kelas. Pak berdoa dulu ya. Oke, langkah pertama berdoa. Lalu menentukan jumlah kelas. Lalu menentukan interval kelas. Ini K ya atau C. Ini KI atau CI, kelas interval. Lalu menentukan batas bawah dari kelas pertama. Lalu baru 4 menghitung
menghitung atau memasukkan data. Oke, kita lihat ya. Berikut ini adalah data mengenai laba yang diperoleh PT Seger selama 30 hari pada bulan Desember 2021. Dapatlah data seperti ini ya. 30 hari itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi mengenai laba selama 30 hari pada bulan Desember 2021 tersebut untuk PT Seger. Pertanyaan pertama, N-nya berapa teman-teman? N-nya adalah 30. 30. Betul. Pintar semua. 30 N-nya. Karena 30 hari. Ya, data laba 30 hari bulan Desember. Langkah pertama, tentukan banyaknya kelas. Menggunakan metode Sturges tadi. Menggunakan metode Sturges. Ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Berarti K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali berapa? Log 30 itu berapa? Ada yang bawa kalkulator? Log 30 itu berapa? 1,47. 1,47712 ini ya. Oke. 1,47712. Berapa hasil kalinya? 1 ditambah 3 kali 3, kali ini. Sama dengan 3,3 kali ini. Berapa? 4,8745. Iya, betul 8745. Berarti K sama dengan 5,8745 kita bulatkan menjadi 10. Wah, itu terlalu bulat ya. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, ini kan bulat nih. 5,8745. Kita bulatkan ke atas jadi 6. Berarti ada 6 kelas. Biar lebih rapi ya, seperti ini. Nah, rapi. Next, tentukan interval kelas. Sudah dapat kelasnya 6. Interval kelasnya bagaimana? Pakai rumus ini. Kelas interval adalah R bagi K. Wah, ini tadi belum dijelaskan, Pak. Oke. R adalah range dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Max adalah nilai terbesar dari data, sedangkan min adalah admin. Bukan ya? Nih, min itu apa? Nilai terkecil. Ya. Kalau K sudah ada kelasnya yang sudah kita dapatkan ini. Ya. Boleh kita pakai nilai yang asli juga boleh. Nah, dari data kebetulan sudah dicari datanya itu nilai terbesar adalah, nah ini tinggal kita harus ini ya, harus kalau bisa di copy paste tinggal copy paste ke Excel, kita cari pakai rumus ya, max berapa, min berapa. Kalau misalnya lagi nggak ada ya harus dipentelengin 60, oh ada lagi 6172. Oh, ada lagi 88. Oh, ada lagi 90. Mana lagi yang besar paling besar? 90 ada nggak lebih besar dari 90? 90, 90, 90, 90, 90. Oh, ada 95. Oke, berarti ini paling besar. Yang paling kecil 55. Ada nggak lebih kecil lagi? Ada 49. Ada lagi nggak yang lebih kecil 49? 41. Ada lagi nggak yang lebih kecil dari 41? Oh, nggak ada. Oh, berarti 41. Berarti 95 nilai maksimal, nilai terbesar dari data, dan 41 nilai minimal. Dibagi dengan ini. Dapatlah 9,19.
Kita bulatkan lagi menjadi 10. Ya, kelas interval 10. Apa tadi kelas interval? Batas bawah K-1 ya dikurangi batas bawah K. Kelas sebelumnya dengan kelas yang setelahnya. Batas bawah. Ya. Yang ketiga itu menentukan batas bawah paling akhir. Kok paling akhir? Paling pertama. Sebenarnya kalau yang ini tidak ada kalau yang ini tidak ada rumus tertentu. Contoh misalnya, kan nilai paling kecil kan 41, otomatis kan ini di kelas 1 nanti. Teman-teman kurangin aja biar enak lah. Jangan 41, oke Pak saya ambil 38, wah kan nggak enak ya. Nilai terkecil 41. Secara logika kita akan milih berapa batas bawahnya? Kelas pertama. Ya. 40 gitu ya. Jangan, oke Pak saya kasih 39,7,5 karena kalau ada yang susah kenapa yang mudah buat ya. Ya silakan aja kalau saya nggak ikut prinsip itu. Yang saya cari yang gampang, mudah, gratis, nilai bagus wah itu. Karena saya makhluk ekonomi rasional ya. Jadi kalau nilai minimumnya 41 ya kita kasih 40 lah batas bawahnya. Oke, sekarang ya kita kasih 40. Oke, pura-puranya ini saya akan hilangkan dulu. Ya. Akan saya hilangkan dulu dan akan kita ini saya duplikat aja. Duplikat, yang ini kita hilangkan. Yang ini biar teman-teman benar-benar tahu prosesnya ya. Mana tadi soalnya? Oke, ini soalnya. Kita pindah ke mana? Sini. Nah, ini yang akan kita nanti teman-teman kan ini juga belum ada sih ya. Oke, ini juga biar tahu prosesnya kita. Nah, ya kita tadi akan mana tadi? Merubah data mentah ini ke dalam distribusi frekuensi ya laba PT Seger dalam 30 hari bulan Desember ini. Ya. Sudah kita dapatkan tadi bahwa kelasnya ada 6 ya, intervalnya 10. Jadi langsung aja kita buat kelas 1 2 3 4 5 6. Ini kelasnya. Ya, dari mana? Dari 1 tambah 3,33 log N. Ya. Laba, nah ini tadi kita sudah tahu bahwa nilai paling kecil tadi 41, lalu kita kasih aja nilai batas bawahnya 40. Ya, kelas intervalnya berapa? Kelas intervalnya 10. Berarti 40, anggotanya 10, 49. Ya, saya rapikan 40, 49. Batasnya di sini 50, 59. Kelas interval 60, 69. Kenapa pakai strip sampai dengan tidak pakai kurang dari? Karena dia bilangannya semua bilangan tidak ada yang pecahan di sini ya. Semuanya bulat semua ya di sini ya. Nggak ada yang pecahan. Jadi tidak perlu menggunakan yang kurang dari. 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nilai maksimal tadi min kita kan 41, masuk dia. Sedangkan nilai maksimalnya adalah 95. Dia juga masuk nanti ke kelas paling bawah, kelas 6. Nah, nanti tinggal kita lihat 60 tuh masuk kemana? 60, oh masuk sini, coret. 55 masuk mana? 55 sini, coret. 61, 72, 59, 49, 88. Nah, ini kalau saya teruskan terus, ya kelas kita selesai ya, sambil lihat
ikatan cinta ini ya. Sampai nanti malam ya. Jadi karena saya jago, hasilnya langsung jadi seperti ini. Percayalah seperti ini. Kalau nggak percaya, hitung sendiri pokoknya ya. Jadi data yang ini tadi pura-puranya sudah kita distribusikan, ya, sudah kita hitung. Inilah jadinya 4 ya, kayak pilihan ketua RT lah, 6, 10, 4, 4, 2. Ini kalau di total ada 30. Nggak percaya, hitung sendiri. Ya, kalau nggak percaya. Ya, sampai sini dulu yang mau ditanyakan teman-teman. Jelas ya, sederhana ya. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Siap. Nah, setelah ini teman-teman, ya, nanti teman-teman tinggal kalau diminta menjembrengkan data, mendescribe data, teman-teman tinggal nambahkan apa? Nambahkan informasi batas kelas, ya, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Biasanya kalau batas kelas bawah itu UL sama kok saya limit upper sama limit lower. LU sama LL. LU itu limit upper, artinya batas atas. Kalau LL itu limit lower, artinya batas bawah. Nanti tinggal dikasih ini batas kelas, batas bawah itu apa tadi, limit lower LL, kalau atas tuh limit upper. Ya, kita bisa tahu bahwa batas bawahnya kelas 1 itu ini tambahin terus kelasnya aja biar gampang ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini batas bawahnya ada di sebelah kiri ini. Untuk kelas 1 batas bawahnya ini. Nah, tepi kelas tadi bagaimana caranya? Kita lihat selisih antara ini ya. 50 kurang 49 sama dengan 1 dibagi 2. 0,5. Ya, tepi bawah tinggal batas bawah dikurangi 0,5. Kurang 0,5, kurang 0,5, kurang 0,5, kurang 0,5, kurang 0,5. Ini plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5. Nah, nilai tengah ya adalah limit upper dikurang limit lower bagi 2. Dapat dari mana 4,5? Yaitu 49, kok dikurang, ditambah, sorry. 49 ditambah 40 dibagi 2. Ini contoh. 49 tambah 40 bagi 2. 89 bagi 2, 44,5. Itu ya, nilai tengah atau midpoint. Ya, kelas ini tadi ya, sudah saya jabarkan di sini. Setengah dikali atau dibagi 2 ya boleh. Ini penjelasan saya tentang tipe kelas tadi. Ini nilai tengah tadi, penjelasan tentang nilai tengah. Midpoint atau class mark istilah lainnya. BU itu maksudnya batas upper, kan nggak enak ya. Mending ya LU atau LL. Oke, sekarang kita ke relatif teman-teman. Tabel frekuensi relatif ini udah mendekati akhir nih. Ya, kalau teman-teman udah mendengar mendekati akhir, langsung semangat lagi. Wes mebar. Kalau relatif berarti harus ada pembanding. Pembandingnya siapa? Pembandingnya adalah total frekuensi. Atau gampangnya N-nya. Jadi ini ada N kelas masing-masing kelas ada N total.
jumlah sigma dari frekuensi. Ini ya pasti udah tahu lah ya, total sum ya. Total dari data ini. Ya, N juga sama. Ini jumlahnya sama dengan N pasti. Mendapatkan 13, teman-teman pasti tahu lah ya dari mana ya. 13 dari mana ini? 13 adalah 4/30 kali 100. Ya, 4/30 kali 100. 20 adalah 6/30 kali 100. Dan seterusnya. Ya, gampang. Jadi, berapa frekuensi relatif kelas 1? Yaitu 4/30 kali 100, yaitu 13%. Berapa frekuensi relatif dari keseluruhan? Relatif itu relatif dari keseluruhan ya. Yaitu 6/30 kali 100. Nah, berapa? 20%. Ya, dan seterusnya. Gampang kalau yang ini. Setelah ada relatif, ada yang namanya akumulatif, teman-teman. Ya, kumulatif. Kumulatif itu berarti teman-teman nambahkan dari atasnya. Ya. Misalnya ini kumulatif ya. Kumulatifnya di sini 4. Di sini 10. Di sini 20. Dapat dari mana kira-kira? 4 ditambah 6 jadi 10. 10 ditambah 10 jadi 20. 20 tambah 4 jadi 24. 24 tambah 4 jadi 28. 28 tambah 2 jadi 30. Itulah kumulatif namanya. Nah, itu namanya tabel frekuensi kumulatif. Ya. Gampang. Sisanya adalah tinggal membuat itu menjadi grafik, baik itu bar chart, histogram, ya, menggunakan Excel. Oh, gampang sih. Polygon, bukan polygon beda ya. Hore, sudah selesai. Itu ada yang mau ditanyakan? Gampang lah. Cek ini masih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya stop record dulu ya.